Selamat malam pemirsa. Publik tampaknya akhir-akhir ini menilai bahwa Indonesia tengah menghadapi ancaman serius berupa resesi demokrasi. Ancaman ini tampak dari penyusutan ruang kebebasan publik untuk mengkritik dan juga memprotes, pelemahan pengawasan legislatif dan juga yudikatif, hingga pelemahan integritas sistem pemilihan umum. Bagaimana sebetulnya keresahan yang tengah dirasakan oleh sebagian masyarakat terkait dengan kondisi hukum, politik dan juga demokrasi di Indonesia belakangan ini. Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber di Talk Politik with Reinhardt, bersama dengan saya Reinhardt Sirait. Ya, saya ingin mengajak Anda untuk kembali ke peristiwa beberapa hari yang lalu ketika ada Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia atau ASDI menggelar panggung rakyat bertajuk Bongkar di Stadion Madia Glora Bung Karno Senayan, Jakarta. Panggung rakyat itu digelar memperingati Hari Anti Korupsi dan HAM sedunia. Panggung rakyat bertajuk Bongkar merupakan kolaborasi aktivis pegiat anti korupsi dan HAM bersama dengan budayawan, musisi, dan juga akademisi. Selain pentas musik, panggung rakyat juga menyuguhkan orasi dari sejumlah tokoh aktivis dan akademisi yang hadir dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi dan HAM sedunia. Adapun para tokoh yang hadir diantaranya Usman Hamid, Gunawan Muhammad, Faisal Basri, Laude Muhammad Syarif, Zumrotin Susilo, dan juga Renald Kasali. Dihadirkan pula pameran foto tentang sejarah Indonesia dan replika makam-makam pegiat HAM. Di atas panggung rakyat, Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia juga mendeklarasikan Selamatkan Demokrasi Indonesia, mengajak rakyat bergerak mengawasi pemilu 2024 agar jujur dan adil, bebas dari intervensi aparat keamanan dan penegak hukum. Dan di sisi yang lain, kita juga mengetahui bahwa ada dugaan intimidasi terhadap seniman Butet Kartarejasa yang kembali terjadi. Kali ini diduga akses komunikasi WhatsApp Butet dilumpuhkan hingga ia tidak bisa berkomunikasi. Seniman Butet Kartarejasa dan penulis naskah teater Agus Nur diduga mendapat intimidasi dari polisi. Hal itu terjadi saat menggelar pertunjukan bertajuk Musuh Bebuyutan di Taman Ismail Marzuki pada 1 Desember 2023. Sebelum acara berlangsung, sejumlah petugas kepolisian tiba-tiba datang dan meminta penyelenggara membuat surat pernyataan agar pertunjukan tidak menampilkan unsur politik. Selain perintah agar tidak menyinggung materi politik, surat tersebut juga mencantumkan komitmen penanggung jawab acara untuk tidak menyebarkan bahan kampanye pemilu. Butet yang dalam hal ini bertindak sebagai sutradara acara menilai bahwa paksaan menandatangani surat itu adalah sebuah intimidasi. Meski polisi telah membantah melakukan intimidasi, namun Butet kecewa karena saat konferensi pers, polisi tidak mengajak Butet dan kawan-kawan untuk mengklarifikasi. Kalau memang Polri itu serius ingin melakukan klarifikasi, semestinya di dalam jumpa pers ini yang dihadirkan saya dan Agus Nur, penulis cerita dan sutradara. Karena kami dua orang ini yang menyatakan adanya intimidasi. Bukan memaksa staf kami, orang admin, Mbak Indah, yang memang tidak tahu apa-apa soal ada atau tidaknya intimidasi. Sebab bagi saya dan Agus Nur, intimidasi itu tidak harus pernyataan-pernyataan verbal atau tindakan fisik, tapi surat yang harus saya tanda tangani untuk menyertai dapatnya izin bahwa saya harus berkomitmen tidak bicara soal politik, itu adalah pembungkaman. Pentas teater bertajuk Musuh Bebuyutan itu sendiri berlatar sebuah kehidupan di perkampungan yang awalnya tenang.
Namun suasana kampung berubah penuh ketegangan akibat terjadi perbedaan pilihan politik. Hal itu diikuti oleh cerita-cerita satir seperti munculnya isu hantu dan warga yang menghilang lantaran diculik. Pagelaran bertajuk Musuh Bebuyutan ini digarap oleh Butet dan Agus Nur, serta diadakan oleh Forum Budaya Indonesia Kita. Ya, belakangan ini memang publik menyoroti bagaimana demokrasi di Indonesia yang kembali digerogoti praktek-praktek nepotisme setelah 25 tahun usia reformasi. Sejumlah pendapat mengatakan bahwa penyelenggaraan Pilpres 2024 menjadi momentum untuk mengembalikan demokrasi ke kedaulatan rakyat. Kita akan membahas lebih jauh pada malam hari ini mengenai situasi politik dan juga demokrasi kita menjelang tahun politik di 2024 bersama dengan sejumlah narasumber yang hadir di studio. Ada dua orang, saya sapa, ada Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, ada Bang Usman Hamid. Bang Usman, selamat malam. Selamat malam. Sehat, Bang? Baik. Dan juga ada Profesor Ikrar Nusa Bakti. Prof. Ikrar, pakar politik. Selamat malam, Prof. Apa kabar? Malam. Ya, kita mau kembali meng-highlight ya, Bang Usman dan juga Prof. Ikrar, soal bagaimana kondisi politik dan juga demokrasi. Kalau kita melihat beberapa hari kemarin di aksi Selamatkan Demokrasi Indonesia, bongkar itu ya, kami menangkap ada keresahan, kegelisahan dari para mereka yang hadir, yang berkontribusi dan juga memberikan orasi di sana. Saya ingin tahu, Bang Usman, bagaimana sebetulnya suasana hati dan kegelisahan seperti apa yang tengah dirasakan oleh teman-teman dari civil society melihat hukum, politik dan juga demokrasi kita hari ini? Ya, di awal program ini tadi ada 3 hal yang disebutkan. Yang pertama adalah pelemahan kebebasan berekspresi. Yang kedua adalah pelemahan lembaga legislatif sehingga tidak ada oposisi. Dan yang ketiga adalah pelemahan sistem elektoral atau integritas sistem kepemiluan. Itu juga bermasalah. Nah, 3 hal ini sebenarnya 3 pilar penting apakah sebuah negara masih layak disebut sebagai negara yang demokratis. Yang pertama, sudah banyak Biro Pusat Statistik, Freedom House, berbagai lembaga hak asasi manusia dan demokrasi yang menunjukkan kebebasan berekspresi kita melemah. Dari tahun ke tahun terus memburuk. Kasus Butet itu hanya kasus terakhir saja. Kasus yang sedang berjalan di pengadilan, kasus Haris Azhar, Fathia Maulidianti. Kalau kita ke Jawa Timur ada Budi Pego yang dipenjara. Ke Jawa Tengah ada Mas Joko, ada banyak orang lagi yang jumlahnya ratusan. Yang kedua, pelemahan lembaga legislatif. Tidak ada lagi oposisi parlemen. Padahal oposisi itu di dalam satu demokrasi sangat penting untuk mengontrol kebijakan, untuk mengontrol langkah-langkah pemerintah agar tidak menyimpang. Tapi 2 hal ini memang sudah tidak diragukan lagi terjadi. Yang ketiga sebenarnya sampai 2 tahun lalu masih dipandang bertahan. Indonesia masih layak disebut sebagai negara demokrasi, setidaknya negara demokrasi elektoral, karena kita masih punya sistem pemilu yang fair, yang jujur, yang adil. Tapi beberapa fenomena belakangan ini menimbulkan keraguan besar. Jangan-jangan kita juga tidak akan lagi memiliki integritas sistem pemilu karena KPU kita kredibilitasnya diragukan dan Mahkamah Konstitusi kita digunakan untuk kepentingan keluarga Jokowi. Oke, nah yang KPU ini tanda-tandanya seperti apa? Apakah dari diutak-atiknya debat Capres-Cawapres atau dari mana itu, Bang Usman? Salah satunya itu yang terbaru. Misalnya diutak-atiknya debat Capres dan Cawapres gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau masih ingat pertama kali panitia seleksi untuk KPU dibentuk, itu kan justru melibatkan tim yang sangat partisan, yang sangat pro Jokowi. Hasilnya juga tidak meyakinkan. Belum lagi ada skandal yang dilaporkan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil untuk pemilu tentang intimidasi yang dilakukan oleh komisioner tingkat pusat kepada komisioner di sejumlah KPU di tingkat daerah. Jadi ini yang menimbulkan keraguan. Termasuk juga soal putusan Paman Usman, maksud saya Ketua MK Anwar Usman. Saya Usman juga ini bingung sebenarnya kan. Sejak kasus itu nama saya agak Gibran ya. Betul. Saya jadi Direktur Amnesty bukan karena paman dan bukan karena ayah udah meninggal ya. Nah, tapi yang saya mau katakan adalah setelah putusan MK, banyak orang meragukan bahwa sistem pemilu kita akan tetap berintegritas. Kenapa? Karena aturan konstitusi dirusak gitu ya, dengan putusan yang banyak kejanggalannya. Bahkan setelah dibentuk Majelis Kehormatan MK, ditemukan kesimpulan terjadi pelanggaran berat
secara etika. Sayangnya konsekuensi putusan itu tidak menganulir putusan 90 yang tadi meloloskan atau mengubah aturan konstitusi sehingga seorang Gibran misalnya bisa menjadi calon wakil presiden. Sayangnya itu. Jadi pelanggaran jelas kode pelanggaran etik yang berat, tapi tidak secara otomatis membatalkan putusan sebelumnya. Okay. Nah, ditambah lagi dengan KPU melakukan perubahan KPU, merubah peraturan KPU maksud saya. KPU segera mengajukan ke misalnya ke DPR untuk memperoleh persetujuan. Padahal MK sedang berjalan. Idealnya MK selesai dulu. Baru kemudian KPU mengajukan misalnya perubahan revisi atas peraturan KPU. Nah, sayangnya ini saya kira sangat bermasalah gitu. Jadi ada banyak tanda-tanda bahwa sistem pemilu kita mulai dirongrong kredibilitasnya. Dan kalau faktor yang ketiga ini, pilar yang ketiga dari demokrasi ini tidak lagi bisa bertahan, saya kira tahun-tahun ke depan mungkin Freedom House atau Politivor, FIDEM atau lembaga-lembaga indeks demokrasi dunia akan menempatkan Indonesia setidaknya dalam kategori hybrid regime yang tidak lagi demokratis gitu, tapi juga tidak juga diktator, melainkan ada satu proses autokratisasi secara elektoral gitu. Jadi pemimpin yang tidak demokratis terpilih, tetapi dengan proses elektoral yang sangat penuh kejanggalan. Ini yang saya kira harus kita selamatkan. Makanya dalam acara bongkar kita deklarasikan, mari kita bersatu, beraliansi untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia, bukan menyelamatkan kepentingan keluarga. Oke, jadi yang terakhir yang KPU ini yang sekarang Anda khawatir bahwa ini juga dalam tanda kutip dilemahkan sehingga semakin memperparah keadaan. Betul. Jadi MK, KPU, Bawaslu yang juga cenderung pasif, apalagi belum lama ini salah satu paslon menggunakan helikopter negara misalnya, dan diduga untuk kepentingan kampanye politik partisan. Ini nggak boleh gitu. Nah, Bawaslu harusnya lebih galak untuk mengawasi agar sumber-sumber daya negara tidak disalahgunakan atau tidak digunakan secara partisan untuk kepentingan politik. Itu dalam sudut pandang hak asasi manusia juga salah. Dan itu tidak boleh karena sumber-sumber daya negara itu hanya untuk layanan publik, kesehatan, pendidikan, perumahan, pekerjaan, sampai dengan perlindungan hak asasi manusia secara umum. Jadi saya kira KPU, Bawaslu, MK sekarang ini sebenarnya di ujung tanduk. Dan saya tidak bisa membayangkan seandainya nanti pemilu menghasilkan perselisihan hasil pemilu, persengketaan hasil pemilu, lalu dibawa ke dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dan tidak ada kepercayaan penuh pada MK. Keributan yang pernah terjadi pada tahun 2019 di depan MK, di depan Bawaslu, mungkin bisa berulang dan bisa lebih buruk. Oke, Prof. Fikar, dari pandangan Anda sebetulnya bagaimana yang tadi disampaikan keresahan disampaikan oleh Bang Usman Hamid ya, melihat situasi yang terjadi sekarang. Di satu sisi kita sedang menuju ke pemilu, tapi di sisi yang lain ke tahun politik, tapi di sisi yang lain lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi penjaga demokrasi itu kemudian dipertanyakan independensinya. Ya, kita tahu bahwa salah satu ukuran ya penilaian bahwa sebuah negara itu demokrasi ya, demokrasi itu adalah pelaksanaan pemilihan umumnya. Apakah pelaksanaan pemilihan umumnya itu benar-benar apa istilahnya itu demokratis ya, dan kemudian si pelaksana itu juga misalnya menjalankan tugas-tugasnya secara baik ya, yang imparsial, non partisan dan sebagainya. Dan kita juga tahu ya, sebuah negara demokrasi itu memang membutuhkan checks and balances ya, bukan saja antara presiden dengan parlemen, tapi juga dengan judicial ya. Dan Anda tahu ya apa yang terjadi sejak Agustus sebetulnya ya, itu tampak jelas ya bahwa presiden itu menunjukkan bahwa dia adalah the sole holder of power di Indonesia. Jadi pemilik kekuasaan yang ada di Republik ini ya. Itu kalau yang pernah saya tulis juga di media Indonesia ya, seakan-akan itu negara adalah saya. Kenapa negara adalah saya? Anda bisa bayangkan, dia bisa mengatur relawan, dia bisa mengatur ketua-ketua partai politik ya, dia bisa mengatur siapa berkoalisi dengan siapa, dia bisa mengatur siapa menjadi calon presiden dengan siapa gitu kan ya, dan kemudian juga dia bahkan bisa mengatur Mahkamah Konstitusi agar sang anak itu bisa diajukan menjadi calon wakil presiden ya. Dan itu buat saya unbelievable ya, benar-benar unbelievable. Apalagi kemudian sekarang sampai ke bidang-bidang kebudayaan pun ya, itu benar-benar seakan-akan sudah benar-benar tidak memiliki lagi kebebasan untuk
teater ya dan juga berpendapat gitu. Dan kalau kita lihat ya, saya melihat saya termasuk orang yang dulu suka nonton teater di Taman Ismail Marzuki ya, khususnya kalau teater-teaternya seperti W.S. Rendra dan juga yang lain. Itu menurut saya pada saat itu memang ada berbagai apa istilahnya ya, berbagai tekanan-tekanan, tapi mereka masih bisa berekspresi itu, misalnya ketika Rendra bicara mengenai sekda ya, itu kan tanpa adanya suatu gangguan ya, atau kemudian juga ada rentetan-rentetan yang dibuat oleh Rian Tiarno ya, itu juga misalnya masih bisa berjalan ya, asalkan memang tidak mengganggu pokoknya yang ada di atas lah gitu kan. Maksud saya di sini ya, teater juga pada saat itu juga masih bisa mendapatkan sponsor ya dari berbagai pihak untuk kemudian mereka melaksanakan acara teater tersebut ya. Dan kemudian juga kalau Anda lihat ya, grup-grup musik juga masih bisa berkiprah ya, atau kemudian juga bersama dengan grup musiknya, dengan penyanyi dan apa namanya grup musik yang lain ya. Ini yang kemudian saya juga heran kalau kemudian sekarang ini untuk misalnya bukan izin ya, tapi untuk mendapatkan, untuk pemberitahuan kepada polisi bahwa dia akan melaksanakan syaratnya satu gitu ya. Dan itu buat saya lah, sekarang pertanyaan saya, kenapa itu cuma ada buat rakyat tapi tidak ada buat kepala negara misalnya. Presiden masih bisa mempromosikan anaknya melalui Partai Golkar lewat televisi, termasuk juga anaknya yang di Partai Solidaritas Indonesia, dan itu buat saya itu kampanye. Dan saya heran kenapa Bawaslu itu menganggap tidak kampanye karena itu tidak mengajak orang untuk memilih ya. Anda bisa melihat ya, Presiden mengatakan PSI pasti menang. Coba apakah itu bukan kampanye politik? Ketua umumnya adalah anaknya sendiri begitu. Betul, ketua umum ya, dan segini ya, kalau saya lihat ya, dia bukan cuma membajak. Kalau tidak bisa mengatakan merampok ya, itu pimpinan-pimpinan partai politik itu sendiri ya, seperti Golkar ya, kemudian juga Partai Solidaritas Indonesia ya. Coba Anda bayangkan, dia tidak mendirikan Partai Golkar, dia bukan bagian dari Partai Golkar, tapi dia bisa memaksa Partai Golkar untuk menjadikan anaknya sebagai apa istilahnya itu calon wakil presiden. Dia akan bisa mengatakan mana buktinya, enggak kok itu dari Partai Golkar. Tapi dengan taktik-taktik politik itu jelas orang-orang melihat bahwa nyata itu ada suatu intervensi politik agar Gibran itu bisa masuk ke dalam organisasi sayap dari partai politik ya, dari Partai Golkar, dan kemudian dijadikan calon wakil presiden. Dan ini menambahkan Usman tadi ya, itu waktu pencalonan itu sebetulnya kan PKPU-nya belum selesai, belum dibuat, dan itu menurut saya masih belum sah itu ya. Dan ini juga saya heran juga ya sama teman-teman yang dari hukum tata negara ya. Kalau menurut saya ya, sebuah keputusan yang kemudian tidak due diligence, prosesnya itu boleh dikatakan tidak benar, cacat hukum ya, atau kemudian melanggar, terjadi pelanggaran berat etika, itu harusnya keputusannya buat saya juga batal demi hukum. Tapi kenapa kemudian ini masih dianggap sah, dan itu kemudian ini final dan legally binding? Buat saya itu agak aneh ya, buat saya sebagai orang yang mengetahui bahwa kalau prosesnya itu salah, tentunya hasilnya juga harusnya dinyatakan juga salah gitu kan. Oke, menarik. Kita akan lanjutkan nanti ya, Prof. Ikrar dan juga Bang Usman di segmen berikutnya. Kita masih gali lagi soal situasi politik demokrasi belakangan ini yang diresahkan oleh banyak kalangan. Kami akan segera kembali sesaat lagi.